Tapi seperti biasa, kita flashback dulu. Di pertemuan sebelumnya, kita udah belajar tentang revolusi keuangan digital. Kenapa orang lari ke fintech? Kenapa fintech muncul? Apa yang dapat dilakukan bank? Tapi saya mau tanya dulu, kenapa sih orang lari ke fintech? Eh, Muhammad Yudhistira tadi yang datang paling pertama nih. Muhammad Yudhistira apa? Satya. Halo, halo. Orangnya ada nggak? Yudhistira, Muhammad Yudhistira. Wah, lagi nggak ada tempat. Iya Pak, Ah, kamu tahu nggak kira-kira nih, kenapa orang lari ke fintech? Atau gini, kamu pernah belanja online? lebih mudah, Kenapa, kenapa? Putus-putus ya? lebih memudahkan mungkin Pak. Betul, lebih memudahkan gitu kan. Jadi karena emang kenapa kita lari ke fintech karena pilihan lebih banyak, lebih memudahkan, lebih cepat gitu kan. Kayak kita belanja online eh, pakai apa? GoPay, pakai OVO. Karena apa? Lebih cepat, lebih mudah, ada diskon. Dan kalaupun misalnya kita bilang kayak saya contohnya, oh saya patut pakai BCA kok. Tapi BCA-nya saya pakai virtual account kan. Virtual account itu juga produk dari fintech. Kalau kita transfer bank biasa, bayar 6,5, 6.500. Virtual account cuma 1.000 perak dan nggak perlu konfirmasi. Gitu. Oke, sip. Good. Kita sekarang balik ke belakang lagi. Waktu yang pertama kali kita belajar masalah teknologi yang dipakai bank. Jadi, sekarang teknologi yang udah ada, yang sudah ready bisa dipakai dan punya potensi besar buat bank. Itu pertama Internet of Things. Kita belajar di pertemuan pertama. Ada juga big data. Ini bahkan bukan cuma ready. Ada beberapa bank masih sedikit, tapi udah ada yang pakai. Nah, ini semua karena apa? Karena menghadapi kita yang sudah hyper connected. Udah beda nih. Nasabahnya tipenya udah beda, udah nggak kayak dulu lagi. Nah, kita lihat juga financial disruptor. Ada di bagian mana aja sih si fintech ini munculnya? Ada di bagian pembayaran, pembiayaan, investasi, neobank, asuransi. Tapi di kita itu banyaknya main di pembayaran. Nah, terus apa yang bisa dilakuin sama bank menghadapi serangan, gempuran ini? Nah, kita lihat bank itu karakteristiknya sebenarnya ada bank yang tradisional yang dulu dan ada yang modern. Harusnya sebelum masuk era baru ini bank itu semuanya sudah di modern banking. Tapi kita lihat di sini. Ciri-ciri dari modern banking itu seperti yang di sebelah kanan. Sementara bank-bank umumnya yang di Indonesia itu masih sedikit ciri modern bankingnya. Pertama, cirinya yang kita lihat di sini, yang di kuning, yang warna kuning nih ya, produknya harus universal. Kan kalau bank zaman dulu produknya cuma dua, simpan pinjam. Jadi orang nyimpan duit, orang dikasih pinjam duit. Tapi kalau bank yang modern itu produknya bisa simpan duit, pinjam duit, asuransi, securities, pensiun, dan yang lain masih banyak. Itu ciri modern bank. Bank di Indonesia sudah seperti ini. Tapi sayangnya untuk yang berikutnya, sumber pendapatan itu masih menitik beratkan di pendapatan bunga. Ingat di pertemuan yang sebelumnya yang ada masalah apa grafik bahwa bank itu tidak adil karena 88% pendapatannya masih dari pendapatan bunga. Nanti kita akan lihat buktinya di laporan keuangan Mandiri dan BCA. Yang ketiga, iklim kompetitifnya itu masih diprotek. Ya kita tahu yang kemarin
masalah neobank mau masuk diprotek sama OJK, asuransi fintech mau masuk diprotek sama OJK, masih terprotek. Padahal harusnya kalau yang modern itu sudah terbuka. Yang berikutnya, untuk strategic fokus, untuk fokus strategisnya itu juga masih memperbesar aset dan pertumbuhan. Loh, emang itu jelek, Pak? Enggak, yang modern itu harusnya memaksimalkan shareholders value. Kalau kalian pernah dengar nih istilah ini, kayaknya istilah di akuntansi nih ya. Tapi memang harusnya seperti itu. Nanti di bagian terakhir kita lihat. Karena kalau yang sebelah kiri walaupun bagus tapi ada sisi yang fatal jeleknya. Yang terakhir, masalah fokus. Fokusnya itu belum fokus ke consumer atau ke nasabah. Hah? Masa sih, Pak? Kan bank itu wah baik kok sama nasabah. Bukan itu. Kalau kita lihat, kita perhatiin ya. Kalau ntar ada produk baru di bank nih, wah salesnya langsung nelponin ke prospek, ke nasabah, kemana gitu kan. Pak, ini mumpung lagi ada produk ini loh. Berarti apa? Yang ngedrive itu baru supply-nya. Begitu ada barang, tawar-tawarin. Harusnya yang modern itu dia lihat masing-masing nasabahnya. Karena kebutuhan orang bisa beda. Tiap nasabah itu unik. Financialnya unik. Walaupun gaji sama, mungkin spending habitnya beda, semuanya beda. Jadi semua produk harusnya itu tailor made. Sekarang ini nggak bisa, karena apa? Mahal, Pak, katanya teknologinya susah bla bla bla. Justru itu yang saya bilang, ini kini makanya kenapa kita bilang ini era baru di perbankan. Teknologinya sudah memungkinkan. Jadi harusnya sudah fokus ke sana. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, ini adalah laporan keuangan dari Bank Mandiri dan BCA. Kita lihat dulu. Ini yang kuning-kuning nih ya, yang sebelah kiri Mandiri. Pendapatan bunga 87 triliun. Oke kan? Pendapatan non bunga 41,7 triliun. Wah, gede dong, Pak. Wah, hampir 50%. Iya, tapi coba lihat di bawahnya. Pendapatan non bunga 41 triliun, tapi cost-nya, biayanya untuk non bunga itu 53 triliun. Jadi kalau dijumlahin tuh minus. Ternyata, saya mohon maaf nih, karena di kuliah-kuliah kemarin saya bilang BCA itu sudah tidak menitik beratkan di pendapatan bunga. Ternyata masih. Jadi pendapatan bunga BCA itu 65 triliun, non bunganya 21,8 triliun, tapi sama, cost-nya tetap tinggi, lebih tinggi dari pendapatan non bunga. Jadi kalau dijumlahin 21 dengan 32 jadinya minus, sama kayak Mandiri. Jadi di sini masih ada potensi untuk ditingkatkan dengan penggunaan teknologi. Tapi poinnya adalah masih menitik beratkan pada pendapatan bunga. Oke, nah ini yang saya udah sering ulang-ulang nih ya. Mungkin kalian juga udah bosan kali, apa sih ini dari kemarin masalahnya masalah Formula 1 sama traktor. Sekarang disinilah saya akan kasih penjelasan kenapa bank itu diibaratkan sebagai traktor. Kita lihat. Ini adalah stack atau layer. Layer yang unik, khusus cuman dimiliki bank. Jadi badan usaha lain nggak punya. Kalau badan usaha lain misalnya punya departemen apa sumber daya manusia, HRD, ada akunting, ada keuangan, bank juga ada. Tapi untuk yang ini di tempat lain nggak ada. Jadi ada 7 stack. 7-7-nya ini itu masing-masing aja udah jelimet. Apalagi nanti harus kita pikirin di bank misalnya ya, si direkturnya harus mikirin ini hubungannya ke sini gimana, payment ke data gimana, payment ke regulasi gimana, fraud ke core banking gimana. Kita lihat, kita bedah satu-satu. Untuk izin, ini mungkin contohnya karena di luar negeri ya, izin itu udah melibatkan banyak pihak. Tapi di Indonesia pun sebenarnya kurang lebih sama. Karena apa? Untuk dapat izin aja setengah mati. Bahkan
bank yang baru mau bikin bank itu udah nggak bisa. BI atau OJK dalam hal ini udah nggak ngeluarin izin. Tapi kalau misalnya untuk yang lain, bukan bukan pendirian bank, untuk izin-izin yang lain, itu pun melibatkan banyak departemen di BI atau mungkin tektok dengan OJK segala macam. Tapi intinya itu aja udah ruwet. Kita lihat yang berikutnya, core banking. Core banking ini lebih ruwet lagi karena apa? Core banking itu udah istilahnya orang IT aja ngelihat udah ngeri karena itu rumit banget. Bahkan lagi core banking itu pemainnya pun banyak. Ini kita lihat ya. Ada Oracle, Fiserv, Infosys, Finacle. Nah, kita nggak bahas terlalu panjang nih core banking. Kita lihat lagi yang berikutnya, payment. Payment beda apa sama core banking? Beda. Di payment karena bank itu harus berhubungan dengan pihak luar. Bisa bank lain, bisa central bank, bisa bank di luar negeri. Makanya itu layernya beda. Di payment itu yang kita tahu ada Mitrans tadi kan buat yang di Tokopedia atau apa. Ada network ATM bersama buat di ATM. Ada Sirus, ada Prima. Sirus tuh misalnya buat network kartu kredit. Nah, ada lagi sekarang ke data. Data itu bahkan lebih nggak dikenal orang. Biasanya kalau data ini untuk masalah warehousing. Jadi kalau bank itu misalnya data nasabah, data staffnya itu yang disimpan, misalnya yang disimpan di kantor pusat cuman sampai setahun ke belakang, sisanya mungkin disimpan di server yang lain atau gimana. Itu udah rumit. Ke atas lagi kita ngomongin apa? Peraturan di bank. Makanya saya pernah bilang kan, bank itu adalah highly regulated industry. Kita ngomong nih, ini yang jelas. Pertama ada aturan OJK pasti, BI pasti, PSAK pasti. Kenapa? Untuk masalah laporan keuangan segala macam, ya kan? Ini belum cukup. Ada lagi yang dari luar negeri, anti money laundering, anti teroris, sanction list, ya kan? Banyak. Ke atas lagi masalah fraud, ada LexisNexis, ada Thomson Reuters, ada Nelito, ada misalnya whitelist, blacklist. Jadi kalau di fraud itu ada istilahnya network bersama. Misalnya si A, dia sudah melakukan kejahatan di bank B, nanti bank yang lain pasti dikasih tahu, oh ini si A. Jadi pas diharapkan si A itu udah berbuat di bank B, dia nggak akan berbuat di bank lain karena begitu mau masuk ke bank lain udah langsung ditahan. Itu. Nah, ini nih 7 ini itu udah ruwet. Kita belum ngomongin misalnya core banking itu bisa diakses nggak sama data, atau core banking bisa ngedam data nggak. Jadi misalnya staffnya Bank Mandiri bisa ngakses core bankingnya Bank Mandiri nggak? Kalau misalnya bisa, sejauh mana dia bisa ngakses paymentnya nggak? Terus masalah aturan itu mau langsung nembak ke core banking atau enggak, karena kan masalah security. Biasanya yang main di peraturan itu kan bagian legal atau bagian apa, bagian BI checking apa segala macam. Terus misalnya fraud sama, itu juga kesini bisa apa enggak, ke payment bisa enggak, ke data bisa enggak. Itu semua pusing, banyak. Makanya kenapa saya bilang traktor lambat, karena memang by design seperti itu. Lihat ini, udah layernya banyak, ada 7 yang nggak dimiliki perusahaan lain. Udah gitu ini ngejelimet, dan ada yang harus punya hubungan dengan yang lain, ada yang bisa iya bisa enggak, ada yang sama sekali nggak boleh punya hubungan dengan yang lain, gitu. Kayak misalnya yang gampang, license paling bawah izin, ini mungkin nggak ada hubungannya dengan core banking dengan payment dan nggak boleh, karena kalau nggak nanti bisa diotak-atik. Rumit kan? Nah, gimana caranya? Sebelum ke sana, saya kasih satu konsep dulu. Kalau yang di IT itu sekarang lagi hot. Walaupun secara nggak sadar, kalian mungkin udah tahu, udah pakai, udah pasti udah pakai. Yang namanya System as a Service. Wah, apaan Pak? Saya nggak tahu. Betul, nggak tahu. Tapi, kalau kalian belanja,
Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, semuanya Tokopedia. Waktu kalian browsing pakai HP nyari barang, itu HP kalian nembak ke database kan. Database-nya aplikasi Tokopedia. Emang aplikasi Tokopedia ada di mana? Di server Tokopedia, Pak. Di mana? Di kantor pusat? Enggak. Adanya di cloud. Adanya di cloud. Jadi, di cloud itu misalnya dia pakai cloudnya Google Web Service. Jadi, di cloud itu ada server aplikasi, ada modul buat mobile, ada buat network, ada akses PC langsung kalau mau ngupdate programnya, ada untuk ngodingnya, ada database-nya. Jadi dalam hal ini si Google dikatakan memberikan sistem as a service ke Tokopedia-nya. Jadi Tokopedia punya sistem itu ada di cloud tapi di manage oleh Google. Sistem as a service. Sekarang kita balik ke layer tadi. Yang ada 7. 6 ini berpotensi bisa dijadikan as a service. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya ini bisa di subcon ya istilahnya yang gampang ya di subcon, tapi sebenarnya agak nggak tepat. Intinya ini bisa di handle oleh perusahaan lain di luar bank. Maksudnya gimana, Pak? Di handle bukan 100%, di handle. Kalau subcon itu kan 100%. Coba kayak misalnya contoh tadi, balik kita ke Tokopedia. Tokopedia aplikasinya di cloud di Google. Apa kita bisa bilang, oh aplikasi Tokopedia yang handle Google? Enggak kan? Yang handle tetap Tokopedia. Tapi pakai rumahnya Google, infrastrukturnya Google. Itu yang dibilang as a service. Tetap, semuanya tetap Tokopedia. Jadi dalam hal ini, tetap bank yang pegang kendali, tapi taruh di cloud. Core banking misalnya, taruh di cloud. Jadi apa-apa gampang. Kalau dulu itu masih terbentur sama peraturan, masih nggak boleh. Nah, ini nanti kita harapin dari roadmap-nya si OJK itu mengenai digital blueprint seperti apa, kita harapkan itu boleh sehingga ini bisa jalan as a service. Karena benefit buat bank itu besar sekali kalau once dia udah bisa menyelenggarakan nih semua ini 7 ini yang paling bikin pusing kepala di bank. Kalau semua ini bisa dibikin lebih simple, lebih mudah, bank itu bergeraknya bisa lebih cepat, bisa mulai masuk ke era barunya. Itu maksudnya. Jadi dia dibuat as a service. Jadi kayak kenapa kok misalnya, Pak emang aman? Apa ntar banknya nggak takut apa gimana? Sekarang gini, pertanyaan yang sama bisa kita tanyain ke Tokopedia. Kamu nggak takut nyimpen aplikasi di Google? Nah, ya mungkin sebenarnya apapun jawabannya bisa didebat. Cuman intinya sekarang gini aja. Nggak cuman saya, kata Tokopedia nih. Bukalapak nyimpen di Google. Microsoft juga mungkin nyimpen di cloud. Shopee nyimpen di Google. Atau mungkin di cloud yang lain. Tapi intinya, itu udah bukan concern karena kalau peraturannya sudah ada, sudah jelas. Karena, oh Mbak, tapi kan bank duitnya banyak. Lah, emang omsetnya Tokopedia berapa triliun? Banyak duit di situ juga. Oke, kalau Tokopedia mungkin paymentnya walaupun pakai Mitrans atau yang lain, tapi tetap masih ke bank gitu kan. Yang lain, apa contohnya misalnya di luar negeri? PayPal, dia tetap PayPal itu gede banget, pakai cloud gitu. Jadi as a service ini nggak bisa dihindarin. Untuk menghadapi gempuran si fintech ini salah satu langkah yang visible kalau nanti peraturannya udah ada. Oke, kita lihat sekarang. Kita lihat dulu dari berita-berita yang ada supaya kita bisa nebak ini trennya kemana.
Pertama kita lihat nih, bocoran perusahaan yang ajukan izin bank digital. Banyak emiten. Oh, berarti kalau misalnya boleh sama OJK, ini emiten bisa jadi bank digital. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Bank Royal. Kita ingat di berita kemarin. Oh iya, BCA beli Bank Royal buat dijadikan digital. Oke, mungkin Rabobank juga jadi digital. Mungkin. Tapi kalau Royal, iya, beritanya sudah jelas. Sekarang kita lihat lagi, oh ada rencana besar Bank Mandiri jadi bank digital. Tapi ini agak misleading headline-nya. Jadi bank digital seolah-olah Bank Mandiri akan bertransformasi. Padahal enggak. Yang dimaksud adalah Bank Mandiri akan menyediakan layanan digital. Bukan dianya jadi digital. Belum. Untuk jadi digital, nanti kita lihat di bagian akhir kuliah. Bank apa aja, seperti apa syaratnya. Oke, kita lihat lagi. Ini yang terakhir, yang paling menarik menurut saya. BI mau bikin uang digital. Apa tuh? Bitcoin. Loh, Pak, tapi kan Bitcoin nggak bisa. Karena apa? Nggak didasari pada aturan negara tertentu. BI akan mengadaptasi Bitcoin ini nantinya produknya benar-benar kayak Bitcoin tapi yang ngeluarin BI. Gitu. Ini masih nunggu lampu hijau dari OJK. Jadi yang menghandle payment itu kan BI. Jadi BI yang nanti akan ngeluarin Central Bank Digital Currency namanya. Tapi nanti tunggu persetujuan dari OJK dulu. Oke, dari semua berita ini kita lihat tadi apa? Akan ada lembaga keuangan bukan bank yang akan menjadi bank digital. Kemungkinan akan ada bank konvensional yang menjadi bank digital. Apa tadi? Bank Royal, kemungkinan juga Rabobank. Yang ketiga, bank konvensional yang menyediakan layanan secara digital yang Bank Mandiri tadi. Dan open banking. Maksudnya apa, Pak? Open banking. Open banking itu sudah dilakukan Bank Mandiri. Seperti apa? Contohnya gini. Kalian yang suka lewat tol misalnya naik mobil pakai e-money, e-money kalian bisa di top up dari Tokopedia. Nggak usah lewat Mandiri. Bahkan kalian nggak perlu rekening Bank Mandiri. Jadi, Bank Mandiri sudah membuka pintunya, dalam hal ini bentuknya API, supaya pihak ketiga bisa, tanda kutip, masuk. Ya, contohnya tadi, jadi kita top up e-money lewat Tokopedia, pihak ketiganya Tokopedia. Untuk apa? Kita mentop up produknya Mandiri di tempat yang bukan Bank Mandiri. Itu yang namanya open banking. Jadi sebenarnya udah mulai nih Bank Mandiri menyediakan layanan digital dan sudah open banking, tapi kan baru di satu produk. Harusnya untuk tempat lain juga, di produk lain juga. Nah, yang terakhir apa? Central Bank Digital Currency. Ini yang semuanya masih menunggu approval dari OJK. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Belum. Tapi kalau misalnya ada, langsung aja bilang ya. Oke. Sekarang gini. Kita break dulu 5 menit karena ini ada yang saya mau siapin. Ada apa? Ada satu materi. Nanti ini kalian ada 2 video singkat, tapi ini mau ditonton mau nggak apa-apa. Tapi kita break dulu 5 menit sebentar ya. Oke.
Oke, sebentar ya. Ini tadi ada dua video. Yang pertama itu yang waktu itu saya pernah bilang bahwa waktu zamannya ini apa di sudah ada perubahan, adanya perubahan di kita yang menjadi hyper connected consumer. Di video itu kelihatan kalau zaman dulu seolah-olah bahwa orang yang ngelihat HP terus itu kesannya jelek karena dulu apa yang bisa dilakuin HP sedikit. Kalau sekarang udah enggak kan, tapi tetap itu pesan moralnya eh, dulu sempat nyampe. Oke, tapi yang sekarang saya mau bahas itu adalah video yang kedua. Video yang kedua yang tentang payment Swift. Tapi pertama ini dulu. Kalian udah belajar tentang international banking nggak? Atau udah tahu yang namanya Swift nggak? Ntar ya, saya tanya ke siapa ya? Adela Maudiva. Adela Adela ada nggak? Adela. Orangnya lagi nggak ada kali ya. Siapa ya? Silvania Shafeli. Silvania ada? Ada, Pak. Silvania tahu Swift nggak? Apa, Pak? Swift. Yang untuk ini apa? Kalau ngirim duit ke luar negeri kan pakai Swift misalnya. Udah belajar Oh, internasional? belum pernah, Pak. Kenapa? Belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Belum tahu. Belum. Oke, kalau misalnya kamu udah pernah transfer duit pakai bank, misalnya ke temen, transfer duit ke temen atau ada menerima transfer dari orang tua, udah pernah? Iya, udah pernah, Pak. Oke, tapi itu masih dalam negeri kan? Ya kan? Iya, dalam negeri. Betul. Nah, kalau yang luar negeri itu harus pakai Swift. Jadi yang luar negeri itu karena itu sistem udah lama dari tahun 70-an pakai Swift. Jadi tadinya saya pikir kalau kalian sudah pernah belajar Swift, saya mau tanya, Swift itu bisa dibilang fintech nggak? Nah, menurut kamu kira-kira, ini nggak usah ini aja, karena kan kamu belum pernah soalnya nih, belum tahu. Menurut kamu, Swift ini adalah standar yang dipakai bank. Tapi Swift itu bukan bank loh. Swift itu adalah perusahaan monopoli yang dipakai bank kalau mau transfer duit ke luar negeri. Pokoknya bukan pakai rupiah. Jadi mau transfer selain rupiah, kalau kita misalnya di Indonesia, kita pakainya rupiah. Kita mau transfer selain rupiah atau kita mau transfer rupiah ke luar negeri pun itu pakainya Swift. Menurut kamu, kira-kira Swift itu fintech bukan? Kira-kira aja sih. Iya atau enggak? Kayaknya iya, Pak. Nah, gini, ini adalah kondisi yang unik. Karena apa? Kita kan bilangnya, wah fintech itu kan baru mulai ada tahun berapa, bla 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 gitu kan. Swift ini benar yang kamu bilang. Walaupun dia teknologinya benar-benar cuman bank, karena kita orang biasa nih, kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu kecuali kalaupun kita pernah transfer ke luar negeri, mungkin kita nggak tahu Swift itu apa. Karena apa? Yang tahu itu di belakang layar banknya, bahkan nggak semua orang bank tahu, yang tahu bagian operationnya bank. Jadi kalau misalnya tadi kan banyak orang nggak tahu, tapi sebenarnya Swift itu bisa dibilang tipe-tipe fintechnya bank. Makanya tadi saya kasih lihat di video kedua. Di video kedua bahwa fintech itu sekarang udah mulai berevolusi. Jadi maksudnya Swiftnya itu sudah mulai berevolusi. Kalau kita lihat nih di pertemuan sebelumnya, fintech itu wah di revolusinya banyak, terutama di bidang digital, di bidang apa, di bidang payment segala macam gitu ya. Si Swift dia nggak mau kalah, dia juga udah bikin evolusi. Dia bentuknya masih gradual,
masih evolusi. Jadi dia udah ada respon nih. Karena dia udah tahu nih, udah industri 4.0, udah marketing fintech 3.0, dia harus berbuat sesuatu. Walaupun dia bukan bank, tapi dia pasarnya adalah bank. Banknya diserang, dianya juga kena. Dia harus berbuat sesuatu, si Swift-nya ini. Makanya tadi kita lihat nih, di standarnya Swift itu, kalau kalau dulu itu, kalau gini deh, kita misalnya mau transfer duit, kita ke bank datang, atau enggak lewat aplikasi aja deh, nggak apa-apa. Kan di situ ada berita, tapi space buat berita itu kecil banget, ya kan? Cuman berapa baris? Mungkin cuman bisa 2-3 baris lah. Tadi di contoh video itu, misalnya ini bisnis nih, pebisnis nih, antara supplier dengan buyer gitu. Dia perlu space kolom berita yang besar. Buat apa? Karena banyak banyak kegiatan yang namanya pebisnis itu kan, kayak tadi contohnya, oh invoice yang nomor sekian itu kurang, oh yang ini lebih, yang ini anu, yang ini anu, nggak muat. Dan kalaupun misalnya nih yang gampang, udah pak, kolom bisnis, kolom beritanya aja itu diperbesar. Tapi kalau nulis panjang-panjang, nggak otomatisasi kan, bisa salah. Nah di Swift itu dikasih yang detail gitu parameternya. Oh yang salah invoice nomor berapa, ntar dimasukin kemana. Jadi begitu diterima, tanpa perlu dibaca, udah langsung bisa diproses oleh komputer. Itu yang saya maksud. Berarti Swift ini sudah mengikuti cara-caranya fintech. Jadi walaupun secara definisi, secara apa, dia nggak bisa dibilang fintech, tapi dia secara kelakuan, secara apa namanya, respon, dia sudah kayak fintech gitu. Makanya tadi kenapa saya kasih lihat si video, dua video itu, terutama video yang kedua, yang terakhir, tentang si fintech. Sekarang ini nggak usah kelihatannya aja nih serem, sebenarnya enggak, ini malah memudahkan. Jadi ada riset yang dilakukan orang, itu saya kasih ada linknya di bawah. Jadi kenapa saya bilang ini bagus, jadi ini buat ngelihat peta keadaan sekarang tuh kayak apa sih. Kita lihat di sumbu Y yang dari atas ke bawah nih, itu adalah business function atau fungsi yang udah digarap atau disediakan oleh fintech nih. Digital financing, investment, bla bla bla, ini yang sumbu Y. Yang sumbu X itu adalah sisi teknologinya. Teknologi apa yang dipakai? Yang udah ada, sudah dipakai. Ada blockchain, itu Bitcoin gitu ya. Ada social network, apa, social media, Facebook, Twitter, segala macam. Ada NFC. NFC itu apa? NFC itu balik ke contoh e-money. Kalau kita ngetap kartu di tol, cetit, itu namanya NFC, Near Field Communication. Ya itu bahasa bahasa teknologinya. Tapi sebenarnya orang bilangnya ngetap ngetap aja kan, cetok 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 gitu. Jadi dia nggak bisa dari jauh, nggak kayak Bluetooth atau apa remote TV, nggak bisa dari jauh, harus harus deket, bahkan harus nempel. Makanya dibilang kenapa tap, ngetap, NFC. Peer to peer teknologi udah banyak dipakai. Contohnya apa? Yang di pertemuan kemarin, peer to peer lending. Bahkan kalau kalian ada yang sering nih ngedownload dari internet, ngedownload torrent, ngedownload film atau program game atau apa, itu pakai torrent. Torrent itu adalah teknologi peer to peer. Ada lagi, ya ini udah sering banget kita bahas masalah big data analytics. Tapi kedepannya masih banyak teknologi lain. Kalau ada, kita akan taruh di situ, di sumbu X. Sumbu Z apa? Sumbu Z itu adalah perusahaannya. Kita tahu fintech company yang baru-baru apa bla 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 segala macam. Tapi ada lagi trade service providers. Ini siapa pak? Contohnya tadi Swift. Dia nggak bisa dibilang fintech, tapi dia menyediakan layanan seperti yang disediakan fintech menggunakan teknologi yang baru. Itu yang saya maksud. Jadi kenapa nih si kubus ini, jadi begitu saya lihat dari apa,
artikel ilmiahnya si orang ini, wah ini bagus, walaupun ini nggak ada di buku textbook utama maupun penunjang nggak ada, tapi ini buat ngelihat, karena hal yang ada di sini itu udah kita pelajarin sebagian. Ini cuman buat ngelihat secara rapi gitu, ngelihat oke, ini di sumbu Y, oh ini yang ditawarin, di sumbu X, oh ini teknologinya, ntar ada apa lagi, kita lihat ke sana. Oh perusahaannya ternyata nggak cuman fintech. Ini yang nanti membuat apa ya, pertarungannya makin menarik, makin rame. Karena nggak cuma fintech tadi, contohnya tadi kayak Swift, dan nanti akan ada perusahaan lain. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya untuk masalah apa, inovasi yang dilakukan oleh bank. Nanti kita akan lihat bank itu nggak selalu, nggak pernah sendirian. Dia pasti punya partner, punya vendor, punya apa. Jadi antara bank dengan vendor itu sebenarnya dari dulu udah banyak kerjasama. Ya kayak tadi saya bilang di subkon, kayak karyawan yang temporer itu banyak kan yang kerja yang di bank itu dari perusahaan subkontraktor, dari perusahaan subkon kan, bukan banknya yang meng-hire, tapi banknya ngasih job ke perusahaan tertentu untuk nyari karyawan temporer. Atau misalnya untuk bagian payment yang tadi Mitrans, yang pakai Mitrans siapa? BCA. Yang pakai kalau Permata dia punya sendiri. Kalau CIMB Niaga dia pakai Mitrans. Sebenarnya di bank itu juga udah pakai fintech, udah kerjasama. Tinggal masalahnya sekarang udah muncul nih fintech yang gede, yang larinya cepat, yang bukan berkemungkinan lagi kalau di luar negeri sudah mengambil pangsa pasarnya bank, yang kita bilang financial disruptors. Dia udah ngambil, jadinya bank udah mulai waspada dong. Wah, selama ini kerjasama nih sama fintech yang kecil-kecil, ternyata ada yang gede. Wah, udah mulai mengancam. Mulailah di era baru ini di mana bank itu sudah mulai harus melihat produk-produk yang tanda kutip canggih. Maksudnya seperti apa? Sorry. Contohnya nano lending. Apa itu, Pak? Kan kita tahu, ada micro lending, ada microfinance, ada apa istilahnya, UKM, usaha kecil, usaha menengah, usaha mikro, usaha apalah. Sekarang lebih kecil lagi, usaha nano. Sebenarnya nano ini nggak mesti oleh orang kecil. Maksudnya gini, kita tahu nih bank itu ngasih pinjaman itu, kalau di pengusaha mungkin gede-gede 1 miliar, 100 miliar, 50 juta, 500 juta sekian kan. Tapi ada bank yang ngasih pinjaman yang kecil-kecil udah lama, namanya apa? BRI kan, cabang BRI sedemikian banyaknya sampai ngalahin kantor pos. Jadi cabang BRI sedemikian banyaknya, dan dia ngasih pinjaman bukan 20 juta, bukan 50 juta, enggak. Ngasih pinjaman ke tukang warteg, bakso apa 5 juta. Pinjamannya kecil-kecil. Bisnis modelnya udah ada itu. Udah lama udah ada. Buktinya apa? BRI. Dan satu hal lagi faktanya. Waktu Krismon, mau Krismon yang 1, 2 dan seterusnya, semua itu pada batuk-batuk. Semua bank yang besar, semua. Mandiri, BCA, CIMB Niaga, semua kecuali BRI. Tahu nggak kenapa? BRI kok bisa, Pak? BRI pinjamannya kecil-kecil, kok bisa dia tetap gagah di antara Krismon? Karena apa? Waktu Krismon nih, waktu ekonomi lagi susah, misalnya kayak sekarang nih, aduh ekonomi susah, orang nggak ada yang kerja, aduh pemasukan kurang segala macam. Bank-bank lain punya pinjaman gede-gede, ya kan? Contoh misalnya apa nih, Bank BCA, dia ngasih pinjaman ke, ini contoh aja, ngasih pinjaman ke Starbucks,
Ngasih pinjaman berapa? 500 miliar misalnya. Lah sekarang lagi pandemi, nggak ada orang yang ngopi. Starbucksnya pasti bilang, ntar dulu dong, gue nggak bisa balikin duitnya nih, gue nggak bisa nyicil. BCA nggak bisa nyalain Starbucks. Kenapa? Lah emang benar, bukan dia nggak mau. Bisnis nggak jalan seluruh dunia, ya kan? Tapi di Krismon ini, di Krismon yang manapun, bisnis yang kecil itu yang paling tahan banting. Karena apa? Bisnis yang kecil tuh biasanya adalah kebutuhan pokok. Mau Krismon mau enggak, orang pasti makan kan? Ya entah tuh mau nasi di warteg, makan bakso, makan somai, makan apa. Tapi bisnis yang besar mungkin orang jadi nahan. Mungkin kalau lagi normal orang bisa beli baju yang bagus, beli sepatu. Tapi kalau lagi Krismon, enggak kan? Mungkin antar dulu deh. Tapi makan, minum tetap dong. Bisnis kecil itu lebih tahan. Makanya kenapa bisnis modelnya BRI itu bagus. Terbukti waktu Krismon dia tahan. Kenapa orang dalam hal ini bank itu harus masuk ke nano lending? Karena nano lending itu dengan adanya teknologi sudah dimungkinkan. Maksudnya gimana sih Pak? Dari tadi nano lending itu apaan sih? Nano lending itu jadi bank bisa ngasih pinjaman dalam jumlah kecil kapanpun secara instan. Ini selama ini itu adalah hal yang dilakukan oleh siapa? Oleh kartu kredit sama asuransi. Orang orang punya kartu kredit walaupun misalnya bukan buat belanja. Dia bilang apa? Buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Kalau mobilnya mogok, macet di jalan atau apa tiba-tiba perlu duit. Nah, tapi masalahnya kartu kredit mau dipakai mau nggak dipakai bayar iuran tahunan. Asuransi, mobil diasuransiin kan, kalau misalnya ntar nabrak atau apa kita nggak perlu pusing karena diganti asuransi. Betul, asuransi mau dipakai mau nggak dipakai bayar premi. Kita hyper connected consumer, man. Kita udah tahu, kita udah nggak bisa dibohongin lagi. Pakai kartu kredit aja, alah kartu kredit mahal. Istilahnya nih, probabilitas kita misalnya butuh duit itu untuk hal yang urgent kecil banget, tapi kita tetap harus bayar iuran tahunan, kita harus bayar preminya. Enggak, kita pengen yang ada mungkin bahasa kerennya emergency loan gitu. Emang boleh Pak? Emang bisa? Emang udah dilakuin. Kita akan bahas nanti di pertemuan ke depan. Udah dilakuin sama bank. Kita nggak ngomongin fintech. Udah ada bank yang lakuin. Jadi karena teknologinya udah canggih, dia udah pakai big data. Jadi nasabahnya nggak perlu ditanya-tanya. Dia bisa ngorek sendiri, ngegali sendiri informasi tentang nasabah dari mana? Social media. Dari penggunaan kata-kata, dari apa? Dari data yang udah ada. Jadi dia bisa langsung ngasih pinjaman. Jadi kalau misalnya orang ini emang gak pernah minjam tapi tiba-tiba ngajuin pinjaman 2 juta, nanti kan dari banknya itu prosesnya langsung loh, nunggunya tuh gak harian, gak jaman, nunggunya cuma berapa menit. Jadi udah nge-apply dari HP, udah tunggu mungkin diproses sama si internetnya di servernya nih, diproses baru ntar keluar oke, approve atau nggak approve. Emang bisa nggak approve? Ya bisa lah. Kan misalnya nih, ini seumur-umur orang nggak pernah minjam, tapi terus tiba-tiba dia ngajuin pinjaman 5 triliun. Ya nggak mungkin dong dia approve, ya nggak? Namanya juga nano lending. Atau nggak misalnya, dia ngajuin nano lending, pinjaman kecil sih. Misalnya anggaplah 3 juta. Minggu ini dia ngajuin. Minggu depan ngajuin, minggu depan. Kan pasti juga banknya nggak bodoh dong. Dia pasti ngelihat, sorry, ini patternnya aneh. Jadi karena adanya teknologi sudah bisa membuat
menyingkirkan, menurunkan resiko. Jadi untuk orang-orang yang ada kemungkinan jahat, ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan apa, itu sudah diminimalisir dengan si banknya ini ya, dalam tanda kutip bank atau servernya ini jadi stalker. Dia akan ngepoin. Jadi daripada dia nanya untuk orang yang mau minjem duit, dia nggak akan nanya, dia akan ngestalkerin orang yang mau minjem duit ini. Dia kayak apa sih sebenarnya orangnya, oke, dilihat semua latar belakang apa, spending habitnya segala macam, baru nanti akan keluar keputusan, oke, boleh pinjam duit atau nggak boleh pinjam duit gitu. Apalagi social media customer engagement ini yang terutama kalau di Indonesia itu belum banyak. Oh, ada pak, Bank Mandiri BCA punya kok Facebook page. Iya, nggak dimanfaatin, nggak maksimal, cuman page-nya doang. Harusnya itu bisa buat engage. Engage itu apa sih? Yang waktu minggu kemarin di pertemuan kemarin itu yang saya agak kesulitan nyari bahasa Indonesianya, karena engage itu bisa dibilang mempertahankan, bisa dibilang mencari, bahkan kalau di film-film action kan menyerang. Oh, we are engaging enemy sir, bla bla bla. Oh, ditembakin. Engage. Jadi engage bisa macam-macam. Cuman intinya customer engagement itu adalah menciptakan keterlibatan customer. Agak ini kan, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah si customer itu dilibatkan dengan kegiatan bank atau dengan produknya bank atau dengan kehidupan sehari-harinya di bank. Kenapa? Karena gini, kalian nih sebagai yang milenial nih pasti ngikutin, mungkin terutama yang cewek, Instagram. Wah, suka ngeliatin postingannya si Anu, si Anu, si Anu, siapa gitu kan. Karena apa? Karena dia memposting sesuatu yang berbau reality. Nggak mesti benar, bisa aja itu di setup kan, tapi intinya misalnya nih, oh dia lagi mau ke toko naik mobil apa, reality kan, itu as if itu adalah kehidupannya sehari-hari. Itu yang harus dilakuin di bank untuk sosial media. Jadi misalnya ngasih lihat nih sehari-hari di cabang kayak apa, ya nggak mesti harus 100% semua, ada yang ke WC, enggak, tapi intinya melibatkan si nasabah dalam kehidupan sehari-harinya di bank kayak apa sih, memanusiakan. Jadi seolah-olah bank itu jangan kelihatan kayak orang yang apa, berwibawa, yang sopan, yang ramah, karena kita itu udah nggak kena gitu di kita, di hyper connected consumer tuh udah nggak kena. Karena apa? Kok zaman dulu kan, yang penting dihormatin, disopanin, udah selesai deh. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa digituin. Karena apa? Ya kita udah tahu. Misalnya ada apa, nasabah, contoh ya, ada nasabah yang komplain. Kalau zaman dulu, oh iya pak, maaf, ini apa, udah selesai. Tapi kalau sekarang enggak. Karena apa? Makin banyak orang yang kritis. Dia nanya, iya saya tahu, tapi kenapa duit saya hilang? Ingat nggak? Jadi ada contoh, ada kasus ya, ini mungkin agak jadi panjang sedikit tapi saya persingkat. Kalau kalian pernah dengar kasusnya si Wina Win Winda Leonardi kalau nggak salah. Dia atlet e-sport, taruh duit di Maybank. Terus taruh duitnya nggak kira-kira 20 miliar di Maybank. Terus hilang tiba-tiba. Lah kalau misalnya sampai hilang, nggak cuma pakai maaf dong, kan harus iya, kenapa? Walaupun misalnya nanti, misalnya anggaplah nanti duitnya mungkin balik sebagian, mungkin balik sedikit dulu atau gimana. Tapi intinya kalau dulu kan ya udahlah, yang penting udah balik. Sekarang kan kenapa sampai gini? Kenapa? Kita hyper connected consumer. Kita punya pilihan, karena waktu kita nanya kenapa, kalau jawabannya nggak memuaskan, kita bilang kan, oke, detik ini juga gue akan pindahin. Kenapa? Gampang sekarang pindahin.
kita punya banyak alternatif. Kalau dulu misalnya enggak kan, makanya jadi kita agak lebih pengertian. Kalau sekarang hyper connected consumer itu agak tanda kutip lebih sadis gitu. Karena apa? Kita mikirnya, gua nggak terpaku sama kalian. Gua bisa detik ini juga, saat ini juga, gue bisa langsung pindah bank. Dan karena memang surveinya seperti itu, banyak nasabah yang tidak puas. Di pertemuan yang lalu kita kan udah bahas, banyak nasabah yang nggak puas. Jadi ancaman apa saja yang dihadapi oleh bank itu banyak nasabah yang nggak puas, atau bahkan ancaman, kalau yang dari pertemuan kemarin, kalau yang kalian ingat, bank itu paling takut, direktur bank paling takut dengan Apple. Padahal dia bukan bank. Oke, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, transfer menggunakan username sosial media. Barclays Bank ini udah melakukan, dan ini gak susah ya secara teknologi. Jadi kalau kita kan misalnya nih tadi si mbak siapa tuh yang udah pernah transfer pakai bank ya, ini transfer, kalau kita mau transfer duit ke orang, kamu banknya apa, nomor akunnya berapa, ribet kan. Barclays Bank dia bikin inovasi yang gampang, yang sebenarnya teknologinya sudah ada detik ini juga, sekarang udah ada, tapi tinggal diimplementasikan, tinggal dipakai. Nggak usah nanya banknya apa, nomor rekeningnya berapa, username Twitternya apa, ini oke, langsung kirim, selesai. Gampang kan? Kan bagi kita enak. Bagi kita yang suka main Twitter, kan kita lebih gampang ingat, oh si Anu username Twitternya ini. Atau yang bagi main Instagram misalnya, oh Instagram username-nya ini. Atau misalnya yang Facebook, oh username Facebooknya ini. Udah, that's it. Nggak usah peduliin banknya, nomor rekeningnya. Udah ada bank yang ngelakuin. Namanya Barclays Bank. Dan untuk yang lain nanti detailnya kita akan lihat di pertemuan berikutnya tentang inovasi-inovasi yang sudah dilakukan bank-bank apa aja nih. Oke, yang keempat, robo-advising. Jadi, robo-advising ini kita bagi deh biar gampang. Pertama, itu yang benar-benar fisiknya adalah robot gitu. Robot terus kayak di film-film science fiction gitulah. Kayak apa? Cyborg. Walaupun robotnya mungkin masih culun, tapi ini robot gitu yang ngomong, "Selamat datang, selamat apa bla bla bla." Atau yang kedua, robotnya dalam bentuk komputer, ya maksudnya komputer biasa. Jadi pas kita connect ke website bank tertentu, itu yang handle, kita bilangnya apa, chatbot. Tapi ini lebih pintar dari cuman chatbot. Kalau chatbot itu responnya masih terbatas, jadi begitu udah ditanya yang macam-macam udah nggak bisa. Anggaplah kayak mungkin kalian kalau ada yang suka iseng pakai Siri-nya Apple, atau pakai apa, Oke Google misalnya. Kalian ada yang suka iseng gitu kan, tanya aja di situ macam-macam, pasti ada aja gitu. Si Google bisa jawab, "Oke Google, malam ini gue harus pergi kemana?" misalnya. Atau enggak, "Gimana caranya gue dapet cewek?" Atau "Gimana caranya gue apalah." Pakai bahasa Inggris tapi. Itu udah ada teknologinya. Sekarang tinggal gimana pakainya. Karena contohnya kalau untuk yang di komputer ya, bukan yang dalam bentuk fisiknya robot, saya udah pernah bikin proyeknya itu untuk PNM. Jadi di situ set goal untuk investasi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi di investasi itu misalnya ada nasabah yang pengen, "Pak, saya nanti pengen kalau pas saya pensiun, saya punya duit 10 miliar misalnya. Oke, dari sekarang saya harus nabung berapa sebulan? Saya harus pilih produk investasi apa?" Gitu. Jadi nanti ini akan dianalisa dengan latar belakang orang ini gimana, dia tipenya yang risk taker apa enggak, dia tipe yang apa, konservatif atau apa gitu. Semuanya dilihat, terus nanti dikasih saran. Oke, Bapak harus nabung kira-kira segini. Tapi kalau itu bukan saran yang canggih, itu biasa aja. Tapi dikasih saran itu, terus nanti dia bilang,
produk yang sesuai dengan karakteristiknya Bapak itu yang ini gitu. Itu yang dibilang canggih. Karena apa? Dia custom tailor made sesuai dengan si nasabah ini. Nanti begitu ada nasabah lain beda lagi. Bapak beli reksadana yang ini, Bapak beli saham yang ini, Bapak beli apa yang ini, beda-beda. Karena apa? Itu sudah harus di tailor made. Karena apa? Teknologinya udah bisa, udah nggak susah. Itu saya udah ngerjain kok. Istilahnya tuh nggak yang heboh-heboh banget kayak apalah gitu di film Star Trek, di film apalah. Enggak, biasa aja. Yang kelima, ini yang terakhir, yang merupakan transformasi besar. Maksudnya gimana? Becoming agile bank. Jadi agile itu adalah istilah yang dipakai di IT. Jadi tadinya itu misalnya kita apa-apa semuanya harus dipikirkan matang-matang, apa-apa. Kalau agile enggak. Contohnya gimana? WhatsApp yang gampang deh. Kalian nih rata-rata walaupun kalian pakai iPhone ataupun Android, iOS ataupun Android, kalian pastikan kemungkinan besar, hampir bisa dipastikan pakai WhatsApp. Saya tanya sekarang, kalian pakai WhatsApp? Coba lihat deh. Kira-kira dia ngupdate berapa lama? Bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Karena apa? Dia prinsipnya pakai agile kalau di IT itu. Maksudnya gimana? Begitu ada pembaruan, nggak usah terlalu lama ngetes, langsung di roll out, langsung dikasih ke customer, langsung dikasih ke konsumen. Oh ternyata salah, ternyata apa? Pernah kok kita, kalian misalnya yang punya handphone jenis tertentu kayak Xiaomi atau apa, pernah ngalamin begitu ngupdate Android yang keberapa, tiba-tiba malah jadi berantakan. iOS pun juga pernah. Dan itu bukan hal yang tabu, walaupun Google misalnya dimarahin apa gimana oleh konsumennya. Tapi intinya itu prinsip agile, bereaksi cepat. Karena kita hyper connected consumer, kita udah nggak suka yang lambat. Walaupun lambatnya buat hati-hati, kita nggak suka. Kita nggak sabaran, ya nggak? Nah, sekarang kita lihat agile itu. Kenapa saya bilang transformasi? Karena panjang. Untuk jadi agile, ini ada 5 poin. Wah, Pak Bang selama ini udah kok customer first. Ingat yang tadi di bagian pertama kita kuliah? Belum, masih supply led. Jadi belum customer first. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya. Ini ada 5, nanti kita akan bahas satu-satu secara mendetail. Customer first mission, broad revenue generation capability, ada rapid product and distribution, prototyping and learning center, omnichannel and digital omnichannel. Kita lihat nih, pertama, yang customer first mission. Jadi di sini penciptaan produk tidak didasarkan atas iterasi atau peningkatan kecil, tapi benar-benar from scratch, dari nol. Yang kayak tadi contohnya untuk robo advising, tailor made buat dia, nggak buat yang lain. Kalau kalian mulai contoh yang paling gampang, tahun 2007 pertama kali iPhone diluncurkan, bikin heboh satu dunia. Tahu nggak? Tahun itu, tahun-tahun sebelumnya, handphone canggih udah banyak. Mau pakai layar, yang layar semua udah ada. Layar semua yang kecil ada, yang gede ada. Mau layar plus keyboard yang berbentuk bar ada, BlackBerry. Mau layar sama keyboard yang bentuknya clamshell ada, Nokia Communicator. Udah ada semua. Kenapa iPhone bikin heboh? Karena dia desain dari nol. Dia nggak ngikutin yang lain, dia nggak menyempurnakan yang lain. Dia benar-benar bikin dari nol. Dia pengen, Steve Jobs ini, dia pengen, oke, gue pengen ini, pokoknya layar semua biar nanti browsingnya enak, nonton film enak, tapi harus bisa ngetik yang enak. Zaman dulu, 2007 sebelum itu, Windows Mobile, Nokia, itu semua udah ada virtual keyboard. Tapi nggak ada yang pakai. Kenapa? Nggak enak.
nggak cepet. Ini Steve Jobs saat itu bilang benar-benar bahwa ini harus mendekati atau mirip dengan pakai keyboard yang fisik. Jadi semuanya didesain dari zero. Itu yang bikin heboh, itu yang kita tuntut dalam hal ini, dalam tanda kutip kita tuntut, itu yang kita pengen, itu yang dimaksud customer first. Jadi bukan penyempurnaan atas ini, karena apa? Banyak produk yang udah nggak relevan lagi. Karena dengan adanya teknologi, produk itu harus gampang dibuat, harus dibuat tailor made sesuai dengan keinginan orang masing-masing yang unik, keadaan orang yang unik. Yang berikutnya, broad revenue generation. Jadi harus punya apa ya namanya, channel pemasukan yang banyak. Ini yang belum kan? Ingat yang di awal tadi apa? Masih menitik beratkan pada pendapatan bunga. Plus lagi kita lihat di sini, lebih jauh lagi harus bisa melakukan aktivitas penjualan secara digital, baik di cross selling, upselling, downselling. Apa tuh Pak? Cross selling jadi misalnya ada produk A, B, C sama D. Jadi pas ada orang beli produk A, tiba-tiba, Pak mau beli yang B nggak? Atau yang C? Ya, kalian mungkin sering kan atau pernah ditawarin kayak gitu. Atau misalnya, kalau di bank, misalnya downselling atau kalau downselling itu contohnya yang paling gampang adalah baru buka rekening, terus Pak ini Bapak udah buka rekening, mau internet bankingnya nggak Pak, mau ATM-nya nggak Pak. Si rekening account itu adalah masternya. Nah ke bawahnya punya fitur banyak. Nah fitur bawah ini yang ditawarkan, orang ini udah buka rekening, ditawarkanlah fitur di bawahnya, itu namanya downselling. Upselling itu adalah sebaliknya. Jadi kalau misalnya orang itu ditawarin pertama, Pak ini internet, misalnya nih ya contoh ya, internet banking kita canggih banget Pak, wow pokoknya bla 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 bla, oke mau saya pakai internet banking atau misalnya pakai ininya, oke tapi untuk pakai itu Bapak harus buka rekening dulu. Nah itu upselling gitu. Jadi cuman masalah arahnya aja kemana. Kalau tadi cross selling kiri kanan, upselling dan selling itu atas bawah gitu. Itu yang gampang aja ya, itu juga nggak perlu diingat-ingat, yang penting cuman saya ngejelasin secara sekilas saja. Nah ini lagi yang nggak kalah pentingnya, minimalisir fixed cost. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya bank itu selalu identik sama apa? Gedung, kantor pusat, gedung gede, cabang, gedung, beli, bangun, atau mungkin nyewa 10 tahun, 20 tahun. Fixed cost, mahal. Fintech kan nggak kayak gitu. Fintech apa? Misalnya, oh ada ini apa, join office, share office. Oke di mana situ pakai kantor pusat. Kayak misalnya Gojek gitu kan, kantor pusatnya di mana? Somewhere di daerah selatan ya kalau nggak salah, saya lupa. Di sana, oke udah kantor pusat itu juga nggak gede-gede banget. Terus ntar kalau mau meeting mau apa ketemu bisa di mana-mana. Meminimalisir fixed cost, fokus cuman ke variable cost. Jadi diharapkan prakteknya tuh gini, misalnya nih bank nih punya banyak customer, jadi kantor pusatnya di Sudirman misalnya, di Sudirman. Selama ini kan apa, orang yang dari mana-mana pun harus datangnya ke sana Sudirman, boros kan, bikin macet. Harusnya kalau emang udah bisa virtual, mungkin nggak kerja dari rumah, mungkin misalnya, oh bagi karyawan yang daerah selatan kita punya virtual office atau apa share office itu di daerah Kebayoran misalnya, jadi kalian tinggal ke sana, ngantornya sana. Nanti dari Jakarta Timur di mana, utara di mana, pusat di mana gitu. Nanti misalnya, oh karyawan yang tinggal di selatan udah nggak ada, ya udah kantornya tinggal ditutup yang di selatan. Mungkin buka lagi di daerah mana. Mungkin oh yang daerah Kebayoran udah dikit nih, ya udah buka lagi di mana, radio dalam di mana. Gampang. Jadi budgeting juga dilakukan secara performance based. Kalau misalnya, oh ini ya itu tadi kantornya udah tutup nih, ya udah. Sorry, kalau misalnya oh itu karyawannya daerah selatan di Kebayoran udah nggak ada, ya udah tutup kantornya, buka lagi di mana, yang di selatan ada nggak, ada Pak tapi bukan di Kebayoran, di mana, ya itu tadi di Pondok Indah atau di Radio Dalam atau di mana, Ciledug gitu. Yang berikutnya, rapid product and distribution.
Jadi distribusinya dibuat fleksibel. Karena apa? Nggak ada fixed cost tadi kan. Gampang buka kantor di mana-mana. Jadi distribusinya tuh gampang juga bukanya. Tinggal oke, mau kita buka office aja di sini. Misalnya, di situ ada kayaknya banyak kalau kita lihat dari riset dari sosial media atau dari mana. Di sini banyak nih target market kita. Ya udah, buka kantor situ. Dan prosesnya nggak lama. Bukan hitungannya bulan, tapi hitungannya hari, maksimal minggu. Karena apa? Kita hyper connected consumer. Kita nggak sabaran. Kalau misalnya nih, di situ ada itu tuh banyak ini target market kita. Mau buka cabang, ya udah nyari tanah dulu, negosiasi dulu, ntar udah jadi dibangun harus sesuai dengan standar bla bla bla. Kelamaan udah nggak ada kok customernya. Gitu. Prototype and Learning Center ini tadi contohnya WhatsApp. Jadi kalau di bank, wah ngeluarin produk itu lama banget. Karena apa? Saya dulu waktu di bagian produk, untuk ngeluarin satu produk itu harus dapat tanda tangan dari 15 department head. Kebayang kan? Lamanya kayak apa? Itu udah terbirit-birit pun itu 2 bulan. Itu udah stresnya minta ampun. Ngejar-ngejar orang. Karena apa? Masih banyak yang power play, masih banyak yang si A nggak mau tanda tangan kalau nggak si B belum tanda tangan. Saya datang si B, si B belum mau tanda tangan kalau si A belum tanda tangan. Pusing kan? Kayak gitu. Karena apa? Karena struktur organisasinya masih didesainnya gemuk, masih didesainnya primordial, masih didesainnya kayak zaman dulu. Harus manggut-manggut, harus apa? Hormat, ya itu primordial, nggak egaliter. Nanti harus egaliter kalau mau becoming an agile. Nah, ini yang berikutnya harus banyak channel. Tapi yang lebih penting bukan itu. Banyak channel dan customer, nasabah harus dibebaskan milih channel yang mana. Opti channel itu nasabah menyediakan banyak channel. Digital omni channel itu nasabah harus dibebasin milih channel yang mana. Sekarang bank udah punya banyak channel. Bisa apa? Phone banking, internet banking, mobile banking, atau misalnya kalau untuk masalah komplain. Untuk masalah komplain bisa dari phone banking atau bisa dari email, dari apa. Tapi untuk kasus-kasus, banyak kasus atau hal tertentu, nanti kita misalnya lewat Twitter, bapak nggak bisa kalau kayak gini, harus lewat email, harus telepon langsung, bapak harus datang. Nah itu udah nggak bisa. Di agile banking, customer dibebasin mau yang mana. Kita udah sediain nih digital channelnya, bisa milih mana aja karena semuanya dibuat bersinergi. Dari Twitter udah bisa nyambung langsung masuk kemana, ke emailnya, CS-nya atau apa, whatever, udah harus langsung bisa. Itu yang penting. Nah sekarang kita lihat, ini udah bagian terakhir. Sekarang kita lihat, bagi saya, menurut saya, bank dengan culture yang sekarang itu masih susah untuk menjadi agile banking. Ini kita lihat contoh. Ini adalah jajaran direksinya Bank Mandiri. Waktu berapa tahun yang lalu, itu ada teman seangkatan saya yang jadi direktur Bank Mandiri. Gajinya 1,7 miliar sebulan. 1.700 juta sebulan. Gede banget. Enggak. Yang sekarang gajinya 6 miliar sebulan. 6.000 juta. Berarti bang gede banget. Enggak. Yang IT banyak yang lebih gede juga. Tapi sekarang kita lihat, ini kaku, nggak masuk di kalian, di millennials, di hyper connected consumer. Maksudnya apa? Pak, tapi kan ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orangnya konservatif, karena bank itu kan bisnisnya trust kan, harus jangan orang yang terlalu funky karena orang nanti takut menyimpan duit, gitu kan.
Tapi kalau untuk udah di agile banking udah nggak bisa. Saya akan ngasih contoh. Ini direktur di Indonesia. Ini direktur di Indonesia. Di bank lain, di negara lain, sama kurang lebih. Sama kaku juga. Tapi kita akan lihat. Karena apa? Bank ini kan akan meniru cara-caranya IT. Akan agile banking itu cara-caranya IT. Kita lihat. Ini Eric Bailey, direktur global, bukan direktur di negara tertentu, direktur di seluruh dunia untuk bagian payment, venue, sama travel. Direkturnya Microsoft. Walaupun mukanya nerd, tapi nggak kaku. Tapi kita mau lihat lagi, Microsoft itu kalau di kita di IT itu dianggap sebagai terlalu corporate, terlalu serius. Nah, ini kita lihat Andrew Keller. Ini direktur kreatifnya Facebook. Oh ya wajar lah Pak, kalau direktur kreatif pasti kan begini. Nah, sekarang kita lihat bagian entertainment. Reed Hastings, CEO, co-founder. Kita kalau ngeliat detail nih, dari gaya bicara, apanya segala macam, cara dia ngomong, jasnya. Kalau mau ngomongin harga, bisa jadi lebih mahal dari yang direksi ini. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya dia udah nggak mau konvensional. Kelihatan dari yang paling gampang apa? Waktu dia bicara di depan publik, kalau para direktur bank, satu hal yang paling gampang, pasti maunya ada podium, bisa pegangan tangan. Kenapa? Itu adalah cara kuno banget, zaman Romawi dulu. Itu menunjukkan, melambangkan power, kekuasaan. Dan itu kayaknya udah gak relevan lagi sekarang. Kenapa? Kita hyper connected. Kita udah gak pengen yang gitu. Kita pengen, oke, jangan ada sesuatu di antara kita, di antara pembicara dan audience. Makanya sekarang kalau kalian sering lihat apa webinar atau apa di YouTube, pertama dia udah kayak Reed Hastings ini. Yang pasti, yang kedua, yang paling penting, nggak pakai mic, micnya di pipi, di kuping, cuman headsetnya pun kecil. Kenapa? Supaya nggak ada benda-benda yang nggak penting. Tapi Pak, ini kan semua Microsoft IT, Facebook, apalagi nih kreatif, Netflix, entertainment. Kalau bank kan harusnya konservatif karena berhubungan sama duit. Ini CEO-nya Dan Schulman, CEO-nya PayPal, ini yang berhubungan sama duit. Tetap. Karena apa? Di IT itu egaliter orangnya, nggak terlalu bukan berarti IT berarti kere Pak, nggak ada duitnya, enggak, bukan gitu. Karena apa? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. CEO dengan bayaran terbesar 2019. Gede ternyata IT. Tesla, Apple, IT kan. Berapa tuh? 600 juta dolar. Jadi berapa? 8 triliun. Yang paling atas ya, paling atas 8 triliun. Dan yang bawah-bawahnya 100 juta dolar, segini. Kita lihat. Ini yang tadi saya bilang di awal. Strategic fokus, bahwa dia harus bukan membesarkan aset semata, tapi harus apa? Harus maximize shareholders value. Maksudnya gimana? Ini CEO ini, coba kalian lihat gajinya, bentuknya bukan duit. Makanya kalau kalian sering dengar berita di luar negeri, CEO cuma digaji $1. Ya, karena duit yang dia terima cuma $1. Sisanya dalam bentuk apa? Stock award, option awards, dalam bentuk stock dividend option. Karena apa? Supaya CEO, direktur ini, dia bekerja mati-matian untuk membesarkan perusahaannya. Kalau misalnya
Dia pede, dia yakin. Seperti Elon Musk ini. Gue yakin bisa ngedein Tesla. Oke, gaji gue semua dalam bentuk option award aja. Karena gue yakin, istilahnya, mungkin awalnya waktu agreement, cuman digaji, misalnya contohnya cuman 300 juta dolar. Tapi, wah, dia berhasil membawa perusahaannya naik ke atas, nilainya jadi tinggi, gajinya jadi naik otomatis. Karena apa? Value dari perusahaannya naik. Ini sangat penting sekali karena kita ingat apa yang terjadi di 2008 waktu banknya hancur. Direkturnya tetap cengengesan, dapat gaji, dapat bonus. Itu yang mau dihindarin, supaya direkturnya dia bekerja mati-matian untuk perusahaan, maximize shareholders value. Jadi bukan cuman kayak selebgram gitu ngomong di mana, enggak. Dia ngomong tapi dia punya visi. Oke, gue berani, gue pede untuk mau digaji berapa, $1 dalam bentuk duit cuma $1, sisanya dalam bentuk option. Ya, karena gue yakin gue bisa majuin di perusahaan itu. Dan itu bisa dilakuin karena buktinya itu sudah dilakukan. Itu maksudnya. Ini juga yang belum dilakukan sama bank. Jadi di bank itu banyak. Zaman saya waktu kerja di SBC kita udah dikasih option award, tapi presentasinya kecil banget. Kayak tadi contohnya yang di Bank Mandiri 6 miliar, 1,7 miliar. Itu bisa dibilang 80-90% itu cash. Buktinya apa? Buktinya ini masih terjadi 2008. Waktu hancur-hancuran tetap nggak ada yang stres direkturnya, nggak ada yang bunuh diri, nggak ada yang apa. Waktu zamannya Wall Street jatuh tahun 38, tahun berapa, banyak kan yang bunuh diri. karena apa? Duitnya dia hilang, dia stres karena perusahaan yang dia bangun, yang dia bina hancur, stres. Nah ini direktur nggak ada yang stres semua, habis Krismon langsung liburan karena yang dikasih duit. Kalau memang kita udah modern, kita memang pengen mengusung yang namanya maximize shareholders value, yaitu tadi, kasih nggak dalam bentuk duit. Kalau emang dia yakin, yakin bisa majuin perusahaan ini, kan kalau namanya di interview kan pasti ngomongnya heboh dong. Wow, ya bla bla bla. Oke, kalau misalnya gitu yakin, oke nih, boleh. Bahkan kalau misalnya saya minta gaji kalau dalam bentuk duitnya 2 miliar, nggak usah, gue kasih 100 miliar tapi dalam bentuk option gitu. Gimana ya kan? Itu kalau memang kita mau bank ini masuk ke era baru, becoming an agile bank, this is how you do it. Oke? Nanti kita saksikan di pelajaran berikutnya inovasi apa yang telah dilakukan bank di seluruh dunia. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ada yang nggak jelas nggak? Ada yang belum jelas? Atau karena tadi saya agak kaget juga, saya pikir kalian semua udah pernah belajar masalah Swift. Ternyata belum. Jadi saya takut kalau misalnya tadi ada nggak yang nggak jelas di slide mana gitu misalnya. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, sama ini satu lagi. Kalau nggak salah, saya takut saya belum sempat bilang ya. Jadi mohon maaf kalau ternyata misalnya saya ngomongin 2 kali. Jadi waktu itu saya sempat ngomong kalau UTS-nya dalam bentuk pilihan ganda. Tapi ada wacana kalau UTS-nya ingin dibuat presentasi grup. Jadi
mungkin pertanyaan cuma satu atau dua, terus nanti dibikin presentasinya, terus nanti dipresentasikan, misalnya satu grup isinya 4 orang, jadi empat-empatnya nanti harus ngomong. Jadi misalnya ya, pertanyaannya apa nih? Gimana caranya membuat Bank Mandiri jadi digital? Misalnya, buat tuh presentasinya, misalnya berapa halaman, misalnya 16 halaman, 4 orang, terus dibagi rata lah, satu orang misalnya ngomong 4 slide, misalnya, contoh yang gampang aja ya, 16 slide, ada 4 orang, berarti masing-masing 4 slide, tinggal masing-masing ngomong 4 slide, nanti terus di upload ke YouTube. Tapi itu masih konsep, itu baru wacana. Jadi saya belum bisa konfirmasi apa ini akan dipakai atau kita tetap akan pakai yang konvensional seperti di Google Form itu untuk yang pilihan ganda. Tapi sekarang ada opsi, bisa jadi multiple choice atau group presentation. Gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau group presentation itu gimana atau apa bla 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 gitu? Nggak ada? Mungkin kayak Oke, nggak apa-apa. Karena ini memang masih wacana. Jadi nanti kalau misalnya nanti kalau jadi multiple choice ya udah gampang karena kan penilaiannya pun seperti normal kan. Tapi kalau jadi group presentation nanti saya akan share seperti apa penilaiannya. Misalnya, empat-empatnya ngomongnya harus rata misalnya gitu, harus sama, semuanya harus menguasai, harus apa bla bla bla. Nanti kita akan share secara transparan yang dinilai yang the best seperti apa ciri-cirinya, yang kalau mau jadi the best harus kayak gimana, kalau mau jadi normal aja kayak gimana, kalau jelek itu seperti apa. Nanti saya akan share kalau apa cara-cara menilainya, apa ya kalau istilahnya di dosen bilang rubriknya gitu. Tapi kalau nggak ada pertanyaan lain, oke, sudah waktunya udah habis, tinggal berapa menit lagi. Kita sudahi aja sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama.